wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rio Saputra, NIM 2024 1010 1115 dari kelas Data Mining A. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan atau mengerjakan tugas praktikum data mining, yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, oke, kita ke soalnya, yaitu yang F. Buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NumPy. Oke, kita kerjakan dulu. Yang pertama, import NumPy as np. Oke, kita panggil dulu NumPy-nya. Setelah itu kita membuat variabel, yaitu arr underscore 2D sama dengan np.array. Nah, isinya ini kayak ini. Ini saya masukkan. Iya, sebelumnya apa sih array dua dimensi itu? Array dua dimensi merupakan array yang elemennya terdiri dari array satu dimensi atau isi dari array dua dimensi itu kayak kumpulan beberapa array satu dimensi gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita print arr underscore ad 2D. Ini jawabannya sama kayak yang ini. Oke, selanjutnya yang G. Buatlah array tiga dimensi berikut menggunakan NumPy. Yang ini indeks pertama, kedua, ketiga. Indeks ke 0, pertama, kedua. Oke, kita langsung kerjakan. Yang kode 2G, yaitu yang pertama seperti biasa, import NumPy as np. Kita buat variabelnya, yaitu arr underscore 3D sama dengan np.array. Yang soal-soalnya ini kita masukkan semua. Oke, sebelumnya saya jelaskan 3D itu adalah array yang elemennya memiliki dua dimensi atau isinya beberapa dari array dua dimensi. Nah, perbedaannya array dua dimensi dan tiga dimensi yang paling mencolok itu terletak di bagian kurungnya ini. Yang dua dimensi itu memiliki ini dua yang sesuai dengan dua dimensi, dan sedangkan yang tiga dimensi itu memiliki tiga kurung ini, buka kurungnya sama. Oke, itulah perbedaannya atau kita cara mengetahui array tersebut dua dimensi atau tiga dimensi. Oke, kita jalankan apakah sesuai 785 ini kita pastikan. Oke, benar ya guys ya. Benar guys. Oke, soal yang selanjutnya yaitu tambahkan angka 1, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, pertama-tama kita pahami dulu maksud dari soal ini. Nah, yang pertama kita nambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Nah, ini baris ini yang horizontal, yaitu ini. Nah, baris ganjil itu yaitu yang ini, yang indeks pertama dan ketiga. Itulah baris ganjil. Nah, ini 8, nanti kita tambah 1 dan 9, 3, 2, dan 3 gitu. Nah, kemudian yang tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, kolom itu yang ini, yang vertikal. Tes. Nah, ini ditambahkan 2. Nah, yang kolom genap array itu yang mana sih? Yang indeks terletak di indeks yang ke-0 dan ke-2 ini. Yang 18, 10, 18, 814, 73. Oke, kita langsung menuju ke kerjaannya ya guys ya. Yang pertama seperti biasa kita panggil dulu import NumPy as np. Nah, kita buat variabelnya yaitu arr sama dengan np.array. Nah, soalnya tadi dimasukkan di sini menggunakan dimensi berapa ini tadi? Ada 2, berarti 2 dimensi ya guys ya. Kita printkan dulu yang arr, pastikan apakah bisa. Nah, ini bisa 18. Oke, sesuai. Nah, ya, pengerjaan yang pertama kita di baris ganjil dulu, yaitu 1 2 kali 2. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kita awali dari yang indeks pertama. Nih, pada indeks pertama itu ini, yang ini,
yang ganjil, dan 2 ini maksudnya apa ya, kayak maksudnya itu kayak dilompat gitu atau 2 langkah. Jadi langsung ke indeks ketiga gini, 1478. Nah, itu indeks 1 dan ketiga diapakan, yaitu ditambahkan 1. Jadi jadinya ini 9323 dan 2589. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya ke kolom genap itu di soalnya tadi kan disuruh ditambahkan 2. Oke. Yang pertama kita buat ini. Ini parameternya ini yang kolom, sedangkan kolom ini yang baris dan ini yang kolom. Nah, maksudnya yang ini itu berarti ini maksudnya potongan penuh atau memiliki semua baris dalam array atau dimensi. Nah, kita buat semua dulu ini. Nah, ini maksudnya ke indeks ke 0. Nah, ini indeks ke 0, berarti yang ini kolom indeks 0 ini yang ini. Nah, sama yang ini kayak lompatan 2 kayak 2 langkah gitu. Kayak diloncati pada indeks pertama, yaitu berarti indeks ke 0 dan kedua. Ini kan yang genap. Nah, terus ditambahkan 2. Kita tambahkan dari 1, 9, 10, 2, 8. Ini jadinya 3, 11, 12, 4, 10. Nah, selanjutnya yang indeks kolom kedua. Ini 8, 2, 4, 8, 3 ditambahkan 2. Jadi ini 10, 4, 6, 10, 5. Oke. Berarti inilah hasilnya. Hasil finalnya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ini ubahlah array pada soal berarti yang ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Ini gunakan perintah reshape. Oke. Maksudnya ini kan indeks Zumbo Z. Berarti ini yang indeks Z, ini Y, ini yang X. Oke, ya maksudnya ini dibalikkan. Jadi yang Zumbo Z ini yang awalnya terletak di indeks ke 2, nah dijadikan ke awal, yaitu ke indeks ke 0. Oke. Sesuai dengan arahan tadi menggunakan reshape. Nah, pertama salah deh. Ini deh, baliklah. Sumbu Z array 3 dimensi berikut. Ini soal yang ini. Bukan yang reshape. Reshape itu soal selanjutnya, sorry. Oke. Nah, itu yang pertama import NumPy. Yang ini import NumPy dulu. Kita isikan soalnya. Variabelnya array 3 dimensi. Nah, kita panggil. Oke, ini yang matriks X, Y, Z. Yang Z-nya itu masih di indeks kedua. Nah, caranya biar si Z ini ke berapa? Ke ini. Caranya di titik 2. Nah, ini maksudnya apa? Nah, titik 2 ini jejer ini fungsinya untuk menghilangkan default indeks start dan stop ke indeks pertama dan indeks terakhir dari array. Nah, sedangkan negatif ini menunjukkan arah sebaiknya. Arah sebaiknya itu kayak dihitungnya itu dari indeks terpaling terakhir gitu. Nah, ya ini, nah kan, dan 1 langkah. Jadi dari Z-nya itu yang ini 2 ini jadi yang ke 0. Oke, gitulah. Sekarang kita coba kalau ini jadi 2 gitu. Jadi 2 langkah lompat di indeks. Nah, indeks yang pertama tadi kan dilompati, berarti nggak ditulis, gitulah. Tidak ditulis, itu fungsinya dari ini, -1. Kita sesuaikan dengan soal. Nah, oke. Nah, soal selanjutnya ini tadi yang sudah saya bacakan tadi. Ubahlah array pada soal ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 menggunakan perintah reshape. Nah, reshape. Kita pahami reshape itu digunakan untuk membuat atau merubah baris kolom. Format penulisannya itu reshape ini baris koma kolom. Nah, di mana baris dan kolom ini berisikan jumlah baris dan kolom yang diinginkan. Nah, karena di soal itu yang diinginkan 6 kali 6. Oke, kita tulis 6 kali 6.
yang awalnya 3 dimensi jadi 2 dimensi itu. Itulah fungsinya reshape. Nah, kita ubah lagi ke 12 3. Nah, gini. Kan barisnya ada 3, kolomnya ada 3 dan barisnya ada 12. Nah, syaratnya itu harus sesuai dengan isi dari array-nya itu. Yaitu kan ini semua ini isinya ada 36. Ini 12 kali 3 kan 36. Sama. Kayak tadi 6 kali 6, 36. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan tidak sampai 36, kemungkinan akan error. Nah, error kan? Itulah. Itu harus jumlahnya perkalian isinya ini harus 36. Nah, gini. Gabungkan. Oke, soal selanjutnya yaitu soal terakhir kayaknya. Ini agak panjang yaitu yang nomor 3. Kode 3. Ya, ini ubahlah matrik kiri menjadi matrik sebelah kanan. Nah, maksudnya itu kayak gini. Yang awalnya ini terus dijadikan kayak gini. Nah, ini maksudnya warnanya beda itu paling kita gunakan fungsi split. Split, setelah itu kita pisahkan dulu. Setelah itu kita gabungkan menjadi untuk menggunakan begini fungsi concatenate. Oke, kita coba ke ini soalnya, yaitu pertama kan kita ya biasalah import numpy as np yaitu kita buat variabel yaitu matriks kiri. Matriks kiri itu matriks yang original yang dari soal, yaitu ini isinya 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 18, 93, 6, 10, 52, dan yang terakhir 46, 94. Nah, ini merupakan dimensi apa? Dimensi 2 dimensi ya guys ya. Nah, itu kita print apakah bisa yang metrik kiri saja. Ini apakah ini sesuai sama yang ini, takutnya salah kan jadi sia-sia ya guys ya. 5, 10, 10, 7. Nah, benar. Oke, sama ya guys ya. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan tabelnya itu kita split. Nah, sebelum itu fungsi dari split itu apa sih? Fungsi split array itu merupakan function yang dapat digunakan untuk membagi suatu array menjadi 2 bagian atau bahkan lebih. Split array ini akan berguna jika kita hanya ingin mengambil angka-angka tertentu dari suatu array. Nah, kita kan matrik kiri ini kan mempunyai kolom ini 4 kolom. Nah, kita split eh, kita split dan bagikan menjadi dua kolom gitu biar mempermudah. Caranya yang pertama kolom pada 0 yaitu kolom indeks ke 0 yaitu np.split ya, fungsinya ini fungsi split dibagi metrik kirinya kita bagi. Nah, 2 ini maksudnya bagi menjadi berapa, yaitu menjadi 2 bagian, yaitu eksis pertama. Nah, eksis pertama ini kita bagi itu menurut baris atau kolom. Nah, eksis pertama ini maksudnya kita bagi menurut kolomnya gitu. Kolomnya berarti kayak gini. Jadinya kayak gini. Yang awalnya kayak gini kita potong jadi kolom 5, 10 ini. Potong menurut kolomnya. Selanjutnya ini kolom yang indeks pertama ini sama kayak kolom 1 np.split matrik kiri kita bagi 2 x1 kan yang menurut kolom. Nah, bedanya ini sama ini fungsinya ini kolom 0 ini merupakan indeks ke 0 dan ini indeks pertama. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini indeks ke 0 dan ini indeks pertama. Nah, jika kita balik ini akan berfungsi apa tidak? Oke, kita coba.
Tuh, maka akan kebalik kan? Yang ini awalnya dari indeks pertama jadi indeks ke 0, tuh, kebalik. Jadi jangan salah ya. Ini sangat berpengaruh ya guys ya. Oke. Gini. Oke, benar. Nah, ini. Nah, setelah kita bagi menjadi dua kolom ini, dua kolom jadi dua kolom gini. Nah, langkah selanjutnya kan ini kita kayak ini dibagi dari sini, di sini kita pecahkan lagi. Nah, yang awalnya jadi 0 ini kita akan membagi ini menjadi dua baris. Satu ini menjadi dua baris. Caranya gimana? Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 baris jadi dua baris. Caranya gini. Yang pertama kita buat variabel yaitu ARR, kita splitkan tadi, ya kan? Yaitu kolom yang ke 0 ini, yaitu kita bagi menjadi dua, dan axis 0 ini menurut baris, kita bagikan dua menurut barisnya. Nah, selanjutnya yang ARR2 ini sama kayak yang di atas ini, tapi bedanya itu indeks. Nah, yang ARR1 ini tempatnya di indeks pertama, dan yang ARR kedua terletak di indeks pertama, dan yang ARR1 indeks ke 0. Jadinya kayak gini. Yang awalnya gini, jadi ini kita potong gitu, kita bagi jadi dua. Jadi 5, 10, 7, 8, 90, dan 18, 6, 10, 4, 6. Nah, selanjutnya yang kolom indeks pertama tadi, yang pertama kita bagi kayak kolom 1, ya caranya sama, cuma ya sama caranya, bedanya yang ini. Yang ini yang disebutkan kolom 0, dan selanjutnya yang ARR3 dan ARR4 ini yang kita sebutkan yaitu kolom pertama. Ini sama, jadinya kayak gini. Nah, oke, kita pecahkan kan 5, 10, 7, 8, 90. Nah, ini kita pecahkan kayak gini. Nah, kan kayak gini kan. Ini kan dibedakan warnanya. Ini gini sudah. Nah, selanjutnya satu ini kita pecah jadi 4, 4. Nah, setelah itu kita apakan? Nah, menurut soal ini kita gabungkan lagi, tetapi caranya kayak gini. Yang ini array gini dijadikan di sini. Sini, silang-silang gitu. Nah, caranya kita menggunakan fungsi concatenate ini. Ini fungsinya ini untuk menggabungkan lagi gitu. Nah, yang di kolom pertama, kolom ke 0 ini kan isinya 4 dan 2. Yang ini kita isikan ARR4 dan ARR2. Yaitu kita sambungkan. Dan yang kolom pertama ini ARR3 dan ARR1 kita sambungkan. Kita sambungkan nih. Jadinya kayak gini. Kita sambungkan saja. Kita gabungkan. Setelah digabungkan kita membuat lagi matriks variabel yang baru yaitu matriks kanan. Ini maksudnya yang ini yang hasil hasil finalnya gitu. Yaitu gini. Hasil finalnya dari np.concatenate kolom 0, kolom 1 ini. Setelah digabungkan ini, digabungkan lagi jadi satu menurut axis menurut tadi yang baris. Menurut baris kita print metrik kanan. Jadinya kayak gini. Apakah sama yang gini? Oke, udah sama. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.